Bab 29.2, Arot 4. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku tidak datang ke sini untuk menatap potret, Eugene mengingatkan dirinya sendiri. Dan dia juga tidak datang ke sini untuk menjadi emosional. Tidak, Eugene ada di sini untuk melihat apakah Sienna telah meninggalkan petunjuk apapun. Menurut perhitungannya, Eugene percaya bahwa pasti Sienna yang telah menempatkan kalungnya di brankas harta karun. Petik 1. Lovelian memang mengatakan bahwa ingatan yang dia baca berasal dari 100 tahun yang lalu, kenangnya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Sienna masih hidup 100 tahun yang lalu? Tidak, kami tidak bisa mengatakan itu dengan pasti. Itu bisa menjadi memori yang sepenuhnya dibuat-buat. Atau mungkin, orang yang meninggalkannya di sana sebenarnya adalah Vermont. Pikirannya berputar-putar. Eugene menarik napas dalam-dalam dan mengelus kalungnya. Jika bukan karena fakta bahwa ini menarik perhatiannya, dia tidak akan dibiarkan dengan pemikiran rumit seperti itu. Ini bukan hanya semacam hadiah kejutan untukku, jadi apa yang mereka coba lakukan dengan ini? Mengapa mereka menaruh kalung itu di sana? Sambil memaksakan gejolak batinnya, Eugene meninggalkan potret dan melanjutkan. Meskipun ada banyak hal untuk dilihat di mansion yang luas ini, pemandangan yang paling menakjubkan dari semuanya adalah ruang bawah tanah yang telah diubah seluruhnya menjadi ruang belajar pribadi Sienna. Eugene melirik rak buku yang penuh dengan teks magis. Salinan teks asli telah dibuat 200 tahun yang lalu dan disimpan di sini. Meskipun sihir pelestarian yang kuat telah dilemparkan ke atas buku-buku ini, mereka tetap tidak boleh disentuh. Seharusnya ada sesuatu yang dia tinggalkan. Tidak mungkin reinkarnasinya adalah suatu kebetulan. Kecurigaannya yang samar-samar telah dikonfirmasi setelah menemukan kalung ini dari kehidupan masa lalunya. Kalung itu belum didaftarkan oleh sihir gudang harta karun, dan sebuah memori palsu bahkan telah diletakkan di atasnya. Apa kemungkinan kalung itu kebetulan berada di perbendaharaan, dan saya kebetulan menemukannya begitu saya masuk? Semuanya terdengar mustahil. Meskipun sudah sangat tidak mungkin baginya untuk bereinkarnasi dengan ingatannya yang utuh, baginya untuk secara kebetulan dipersatukan kembali dengan kenang-kenangan dari kehidupan masa lalunya. Sesuatu sedang terjadi. Seseorang memiliki andil dalam reinkarnasiku. Itu kamu ya Vermont. Atau mungkinkah kamu, Sienna? Bahkan mungkin Anise, tapi tidak mungkin si idiot itu, Molon. Jika seseorang telah merencanakannya untuk bereinkarnasi seperti ini, mereka pasti akan membuat pengaturan lain juga. Jiwanya tidak berubah sama sekali, meskipun dia bereinkarnasi. Tempest telah mengenali bahwa Eugene dulunya adalah Hamel hanya dengan pandangan sekilas. Bagaimana jika sihir yang memanfaatkan fakta ini dilemparkan ke kalung itu saat berada di brankas harta karun? Maka bukankah masuk akal jika kalung itu tidak ditemukan oleh siapapun selama ratusan tahun, hanya untuk muncul kembali sebagai tanggapan atas jiwa Hamel? Jika orang yang merencanakan ini adalah Sienna. Kalau begitu dia seharusnya meninggalkan beberapa petunjuk lain. Tetapi di mana? Tentu saja, kesimpulan ini penuh lubang. Yang paling jelas, mengapa menggunakan metode yang berbelit-belit seperti itu? Bukankah lebih baik jika mereka segera menjelaskan situasinya kepadanya segera setelah dia mendapatkan kalung itu? Tetapi jika mereka menggunakan metode yang rumit seperti itu, pasti ada alasan bagus untuk itu. Namun, apa sebenarnya alasan itu? Aku tidak bisa menebaknya, Eugene mengutuk setelah berkeliaran di ruang kerja Sienna cukup lama. Dia telah melintasi seluruh labirin rak buku, memindai judul-judul di rak buku yang penuh sesak. Namun, dia tidak berhasil menemukan apapun. Jadi dia meninggalkan ruang belajar dan menuju ke atas. Dia melihat ke kamar tidur Sienna dan banyak kamar lainnya juga. Tapi tidak ada yang menonjol di matanya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Saat dia menggaruk rambutnya dengan frustrasi, Eugene menatap potret itu. Jadi saya kira saya hanya harus melakukan hal-hal dengan cara saya. Jika ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan, Anda setidaknya harus menemukan cara untuk memberitahu saya dengan benar. Jika Anda tidak memberitahu saya apapun, lalu bagaimana saya bisa tahu apa yang Anda ingin saya lakukan? Itu membuat frustrasi mencoba bekerja sama dengan beberapa skema yang tidak diketahui. Jika memang ada rencana yang sedang berjalan, maka selama dia belum mati, mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Eugene melihat sekeliling untuk melihat apakah para penjaga melihat ke arahnya. Begitu dia memastikan bahwa itu bukan, Eugene mengangkat jari tengahnya ke potret Sienna. Jika itu membuatmu kesal, kamu bisa datang tepat ke arahku. Pertama-tama, dialah yang telah bereinkarnasi, bukan Sienna. Selama kamu masih hidup, itu saja. Eugene menghela nafas panjang dan berbalik. Matahari saat ini terbenam, dan langit mulai gelap. Dia begitu fokus pada pencariannya sehingga dia tidak menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Apakah aku membuatmu menunggu terlalu lama? Eugene bertanya dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, jawab pemandu. Meskipun Eugene mengatakan dia akan keluar dalam 1 atau 2 jam, pemandu, yang telah dibiarkan menunggu di luar 2 kali saat itu, memaksakan sebuah senyuman. Sepertinya Anda sangat menikmati tur ini, komentar pemandu. Iya, hanya saja aku akhirnya menghabiskan waktu lama untuk memikirkan berbagai hal. Dan itu tidak membantu bahwa bagian dalam mansion itu benar-benar luas, Eugene mencoba memaafkan dirinya sendiri.
Pemandu mengubah topik pembicaraan, Anda melihat potret Lady Sienna, kan? Iya, itu lukisan yang sangat indah. Penampilan cantik itu bersama dengan kemampuan magisnya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bahkan akan mempermalukan Raja Iblis. Lady Sienna benar-benar bisa disebut sebagai Dewi Sihir. Eugene merasa canggung, ya, memanggilnya Dewi itu sedikit. Dan dia tidak berpikir bahwa kemampuannya benar-benar cukup kuat untuk mempermalukan Raja Iblis. Kemana Anda ingin pergi sekarang? Tanya pemandu. Ini adalah objek wisata yang populer, jadi ada banyak restoran bagus di dekatnya. Eugene dengan santai mengeluarkan dompetnya. Mata pemandu mulai berbinar ketika dia melihat ini. Ini tipnya, kata Eugene, menyerahkan sejumlah uang. Terima kasih banyak, teriak pemandu dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja dengan tidak pergi ke restoran, jadi mari kita langsung menuju Menara Merah Sihir. Begitu kami tiba di sana, pekerjaan Anda selesai untuk hari ini. Petik 2. Ah. Mendengar kata-kata dari Eugene ini, ekspresi pemandu itu sedikit menegang. Ya, Tuan, tolong ikuti saya. Menelan kecemburuannya, pemandu terus bertindak profesional. Tidak seperti putra sulung yang bodoh itu, setidaknya putra angkat ini telah memberinya lebih banyak uang daripada yang bisa dia dapatkan setelah berbulan-bulan bekerja sebagai pemandu. Dan setidaknya dia menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan yang sebenarnya, sang pemandu berdebat pada dirinya sendiri. Tidak seperti putra sulung, yang satu-satunya kebajikannya adalah lahir dari garis keturunan langsung, Eugene telah diakui kemampuannya dan diadopsi ke dalam keluarga utama meskipun dilahirkan dari garis keturunan. Pemandu memimpin saat dia menggunakan pemikiran ini untuk menenangkan perasaan tertekannya. Tidak apa-apa jika aku menanyakan sesuatu padamu. Eugene tiba-tiba bertanya. Tentu saja, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya jawab, kata pemandu itu. Ini tentang Edward Leonhardt. Saat mereka menaiki kereta udara dalam perjalanannya ke Menara Sihir Merah, Eugene dengan santai menyebutkan namanya, dia kakak laki-lakiku, tetapi apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Di antara generasi penyihir muda di Pentagon, hanya sedikit yang tidak tahu nama itu, jawab pemandu sambil menatap Eugene dengan gugup. Melihat ekspresinya, Eugene tersenyum hangat dan berkata, tidak perlu gugup. Saya baru saja membicarakannya karena kami menuju ke Menara Merah, dan kami berhutang budi kepada mereka karena telah merawatnya. Petik 2. Ah iya. Bukankah kakak laki-lakiku sudah tinggal bersama mereka sejak dia tiba 4 tahun lalu? Saya tidak yakin apakah Anda tahu tentang situasi keluarga kami, tetapi saya awalnya bukan bagian dari keluarga utama dan malah diadopsi ke dalamnya. Tepat ketika saya diadopsi ke dalam rumah tangga, Edward meninggalkan perkebunan utama dan menuju ke Arroth. Petik 2. Itu, ya, saya menyadarinya. Itu cerita yang cukup terkenal. Apakah itu benar-benar terkenal? Eugene telah tinggal di perkebunan utama selama beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak tahu tentang rumor yang menyebar di luar. Eugene melanjutkan, berkat itu, saya belum bisa bertemu dengan kakak laki-laki saya, Edward, bahkan sekali sejak saya diadopsi ke dalam keluarga. Itu sebabnya saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mendengar desas-desus tentang kakak laki-laki saya? Ah, pemandu itu ragu-ragu. Yang saya minta Anda lakukan hanyalah memberitahu saya desas-desus tentang kakak laki-laki saya, desak Eugene, matanya menyipit. Apel Adam pemandu itu terangkat ketika dia merasakan tekanan halus yang datang dari Eugene. Rumor yang bisa saya kumpulkan tentang saudara laki-laki saya tidak terlalu substansial, aku Eugene. Tetapi secara kasar saya dapat mengatakan bahwa tidak banyak hal baik yang dikatakan tentang dia. Jadi tidakkah menurutmu aku perlu belajar lebih banyak tentang kakakku, agar aku tidak membuat kesalahan saat kita bertemu? Itu, ya, baiklah, pemandu itu masih terlihat ragu-ragu. Tentu saja, saya tidak akan merasa tersinggung dengan kata-kata Anda, saya juga tidak akan menghukum Anda untuk fitnah apapun. Saya tidak akan mengungkapkan sumber informasi saya kepada keluarga utama, terutama kepada saudara laki-laki saya. Aku bisa bersumpah semua ini atas nama keluargaku. Konten iklan. Karena Eugene telah bersumpah, pemandu tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Tatapan Eugene terlalu tajam baginya untuk mencoba dan bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia telah mendengar bahwa Eugene saat ini baru berusia 17 tahun, tetapi bagaimana tatapannya bisa begitu sombong? Jika Eugene memberi mereka pandangan ini, bahkan tentara bayaran yang telah berkeliaran di medan perang selama beberapa dekade mungkin melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Pemandu akhirnya mulai menumpahkan semuanya, ya, aku juga tidak tahu banyak tentang dia, tapi... Tolong, bicaralah dengan bebas, Eugene meminta. Tentang Sir Edward, saya pernah mendengar bahwa dia meninggalkan menara sihir setiap malam untuk memanjakan diri dalam bentuk hiburan tertentu. Hiburan? Berapa umur Edward lagi? Dia 2 tahun lebih tua dariku, kan? Pada usia 19 tahun, Edward berada pada usia di mana vitalitas mudanya bisa membuatnya terjaga di malam hari. Dengan hiburan, maksudmu dia menikmati alkohol dan wanita. Jika hal-hal semacam itu, bukankah itu cukup normal untuk seseorang seusianya? Eugene bertanya dengan skeptis. Pemandu itu ragu-ragu, tidak. Bukan hiburan seperti itu. Ini benar-benar hanya rumor, tapi... Jika rumor menyebar, pasti ada alasan bagus untuk itu. Berhentilah berlama-lama dan ludahkan. Ada apa ini semua?
Petik 2 titik. Su. Apa? Aku bilang, ini sucubus, akhirnya pemandu itu mengungkapkan, tersipu malu. Bajingan gila itu, geram Eugene, alisnya terangkat ke atas karena terkejut.